akan melaksanakan praktikum farmasi fisika yang berjudul tegangan permukaan dengan anggota. Saya Muhammad Elvani Satya. Saya Tri Sukyana Dewi. Saya Ratira Radhani. Dan saya Fitri Sukyani. Tujuan dilakukan praktikum yang berjudul tegangan permukaan yaitu agar mahasiswa mampu membiasakan diri dengan konsep dan pengukuran tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan sendiri itu merupakan sebuah sifat pertukaran pada cair yang memiliki tekstur lentur atau kenyal. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari tegangan. Penyebab pengaruh tegangan ini adalah terjadinya gaya tarik-menarik antar molekul yang ada di permukaan secair. Gaya antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terjadi pada antarmuka antara fase cair yang tidak dapat bercampur. Tegangan antarmuka itu selalu lebih kecil dari tegangan muka, sebab gaya adesi antara dua fase cair yang membentuk antarmuka lebih besar dari gaya adesi antara fase cair dan fase gas yang membentuk antarmuka. Macam-macam metode yang digunakan dalam tegangan permukaan itu ada dua, yaitu yang pertama ada metode cincin Dehaene. Cara ini digunakan untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antar permukaan secair. Prinsip kerja dari metode ini yaitu gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin yang tercelup pada secair sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar muka. Nah, gaya yang dibutuhkan untuk melepaskan cincin ini diberikan oleh kawat torsi yang dinyatakan dalam die. Yang kedua ada metode kenaikan kapiler. Metode ini itu digunakan untuk menentukan tegangan suatu secair yang tidak dapat digunakan untuk menentukan tegangan antar muka permukaan dua zat cair yang tidak bercampur. Nah, bila pipa kapiler dimasukkan dalam suatu zat cair, maka zat tersebut akan naik ke dalam pipa sampai gaya gesek ke atas diseimbangkan oleh gaya gravitasi ke bawah akibat berat zat cair. Penyebab terjadinya tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang, sehingga permukaan tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antar molekul air. Molekul zat aktif permukaan atau biasa disebut dengan surfaktan mempunyai gugus polar dan gugus non-polar. Apabila suatu zat surfaktan ini didispersikan dalam air pada konsentrasi yang rendah, maka molekul surfaktan akan terabsorpsi. Nah, pada permukaan membentuk suatu lapisan monomolekuler. Bagian gugus polar akan mengarah ke udara. Hal ini mengakibatkan turunnya tegangan permukaan air. Cara kerja yang pertama yaitu menggunakan larutan gliserin 20%. Masukkan larutan gliserin 20% ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Kemudian, masukkan ke dalam glass beaker. Lalu, masukkan pipa kapiler sampai larutan tersebut naik ke dalam pipa kapiler, kemudian diukur. Cara kerja yang kedua yaitu menggunakan larutan gliserin 40%.
Masukkan larutan gliserin 40% ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Kemudian, masukkan ke dalam gelas beker. Lalu, masukkan pipa kapiler sampai larutan tersebut naik ke dalam pipa kapiler. Kemudian diukur. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan larutan gliserin 60%. Pertama, larutan gliserin 60% diukur menggunakan gelas ukur sebanyak 25 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Baru setelah itu dimasukkan pipa kapiler setengah dari tingginya larutan. Kemudian ditunggu sampai air naik ke pipa kapiler. Baru setelah itu diukur kenaikan cairan pada pipa. Selanjutnya yaitu dengan larutan gliserin 80%. Cara kerja yang pertama yaitu masukkan larutan gliserin 80% ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Kemudian, larutan dimasukkan ke dalam gelas beker. Lalu, masukkan pipa kapiler sampai larutan tersebut naik ke dalam pipa kapiler. Kemudian diukur. Dan yang terakhir yaitu dengan larutan gliserin X%. Cara kerja yang pertama, masukkan larutan gliserin X% ke dalam gelas ukur sebanyak 25 ml. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam gelas beker. Lalu masukkan pipa kapiler sampai larutan tersebut naik ke dalam pipa kapiler. Kemudian diukur.
pada praktikum kali ini yang berjudul tegangan permukaan, di mana bertujuan agar mahasiswa mampu untuk membiasakan diri dengan konsep dan pengukuran tegangan muka. Permukaan zat cair mempunyai sifat ingin merenggang, sehingga permukaannya seolah-olah ditutupi oleh suatu lapisan yang elastis, di mana hal ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antar partikel sejenis di dalam zat cair sampai ke permukaan. Di dalam cairan, setiap molekul ditarik oleh molekul lain yang sejenis di dekatnya dengan gaya yang sama ke segala arah. Dan akibatnya, tidak terdapat sisa atau resultan gaya yang bekerja pada masing-masing molekul. Adanya gaya atau tarikan ke bawah menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan berada dalam keadaan tegang, sehingga disebut dengan tegangan permukaan. Di mana tegangan permukaan sendiri yaitu gaya persatuan panjang yang harus dikerjakan sejajar permukaan untuk mengimbangi gaya tarikan ke dalam pada cairan. Hal tersebut terjadi karena pada permukaan, gaya adhesi antara cairan dan udara lebih kecil daripada gaya kohesi antar molekul cairan, sehingga menyebabkan terjadinya gaya ke dalam pada permukaan cairan. Dan tegangan permukaan terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menenggang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi antar molekul air. Pada zat cair yang adhesi berlaku bahwa besar gaya kohesinya lebih kecil daripada gaya adhesinya, dan pada zat yang non-adhesi berlaku sebaliknya. Nah, pada percobaan ini dilakukan dengan mengukur tegangan permukaan larutan dengan metode kenaikan kapiler atau rambat kapiler. Metode ini hanya digunakan untuk menentukan tegangan suatu zat cair dan tidak dapat digunakan untuk menentukan tegangan antar muka dua zat cair yang tidak bercampur. Pipa kapiler digunakan untuk mengetahui tinggi kenaikan kapiler suatu zat. Untuk menentukan tegangan permukaan dilakukan beberapa percobaan menggunakan beberapa konsentrasi gliserol. Dan ketika tabung kapiler diletakkan dalam cairan aqueous di sebuah beker, biasanya cairan aqueous tersebut naik ke dalam pipa sampai ketinggian tertentu. Dan ini disebabkan karena kekuatan adhesi antar molekul-molekul cairan dan dinding kapiler lebih besar daripada kohesi antar molekul-molekul cairan itu membasahi dinding kapiler, menyebar dan meninggi dalam pipa. Namun dengan menggunakan metode kenaikan kapiler tidak dapat memperoleh tegangan antar muka. Dan metode rambat ini berdasarkan kenyataan bahwa kebanyakan cairan dalam pipa kapiler mempunyai permukaan lebih tinggi daripada permukaan di luar pipa. Dan ini terjadi bila cairan membasahi bejana. Cairan membentuk permukaan yang cembung, cekung, bila gaya adhesi lebih besar dari gaya kohesi. Cembung bila gaya adhesi lebih kecil dari gaya kohesi. Dan kohesi sendiri adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Metode kenaikan pipa kapiler memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan metode ini adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat serta cara kerjanya yang praktis. Dan kerugiannya, presentase hasil pengukuran tinggi yang tidak valid karena pengaruh tekanan saat pipa dimasukkan ke dalam larutan. Metode kenaikan pipa kapiler hanya dapat digunakan untuk menentukan tegangan permukaan. Suatu zat tidak dapat digunakan untuk menentukan tegangan antar muka dari suatu zat. Pada percobaan ini digunakan jenis larutan gliserol dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu gliserol 20%, 40%, 60%, 80%, dan X%. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat terhadap kerapatan dan tegangan antar muka. Untuk mengaktifkan pipa kapiler dan menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada pipa kapiler, maka terlebih dahulu pipa kapiler dicuci dengan menggunakan aqueous, alkohol, kemudian aseton yang dimasukkan ke dalam pipa kapiler secara bergantian.
Nah, setelah dicuci dan dikeringkan, larutan tersebut akan dimasukkan ke dalam pipa kapiler secara bergantian untuk ditentukan tegangan permukaannya. Di mana semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar pula tegangan permukaannya. Massa jenis larutan juga berbanding terbalik dengan volume larutan. Dan berdasarkan kurva regensi linier, semakin besar persentase konsentrasi sampel gliserin, maka semakin besar tegangan permukaan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa tegangan permukaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu konsentrasi zat terlarut dan adanya zat terlarut, di mana konsentrasi zat terlarut suatu larutan biner mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larut, termasuk tegangan muka dan absorb pada permukaan larutan. Solut yang penambahannya ke dalam larutan dapat menaikkan tegangan permukaan, sehingga konsentrasi di permukaan yang lebih kecil daripada di dalam larutan. Keberadaan zat terlarut dalam suatu cairan juga akan mempengaruhi tegangan permukaan. Penambahan zat terlarut akan meningkatkan viskositas larutan, sehingga tegangan permukaan akan bertambah besar. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa 1. Tegangan permukaan merupakan kerja yang dilakukan dalam memperluas permukaan cairan dengan satu satuan luas. 2. Metode yang digunakan adalah metode kenaikan kapiler. 3. Tegangan antar muka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan, karena gaya adhesi antara dua cairan tidak bercampur lebih besar daripada adhesi antara cairan dan udara. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah konsentrasi zat terlarut, suhu atau temperatur, jenis cairan, dan surfaktan. 5. Prinsip kerja pipa kapiler adalah bila mana gaya adhesif antara molekul zat cair dan dinding kapiler itu lebih besar daripada gaya kohesif antara molekul-molekul zat cair, maka zat cair akan terus naik dalam pipa kapiler yang disebabkan karena adanya tegangan muka, sampai gerakan ke atas tersebut tepat seimbang dengan gaya ke bawah gravitasi.